Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bimbel Quran Rubaiyat yang berbahagia, alhamdulillah wa syukurillah. Pada kesempatan ini saya berada di rumahnya beliau, Bapak Suprihatin, Bapak Ari Suprihatin. Ya, alhamdulillah. Bagi teman-teman semuanya yang mungkin pernah mendengar atau mungkin sudah lama banget mendengar, bakmi demit. Nah, pasti bakmi demit di Klaten sudah sangat terkenal, seantero Klaten ya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau pemiliknya bakmi demit. Bakmi demit yang berada di lornya atau di selatannya rel kereta Palang Sepur Pasar Serago ya, Pasar Serago. Nah, ini kita bersama dengan beliau Pak Supri ya. Saya panggilnya biasanya Pak Supri ya, Pak Supri ya. Ya, Pak Supri. Kita sapa beliau ya. Assalamualaikum Pak Supri. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat Pak? Sehat Pak. Alhamdulillah. Matur nuwun sangat. Terima kasih kami sudah diterima di rumahnya Pak Supri dengan baik. Tadi sudah langsung minta mencicipi bakminya nih. Iya. Seger langsung Pak. Rasa ya Pak. Ya, enak, bakminya ada bakmi godok, bakmi goreng, apa aja itu Pak? Cap jahe, nasi goreng, pakle ya. Oh, pakle juga. Pakle ya. Oh, masya Allah ya. Nanti kesini lagi nanti mencicipi yang lainnya Pak ya. Iya Pak. Kesini lagi Pak. Nah, ini Pak, mungkin kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar tentang ngajinya Pak Supri dengan Rubaiyat. Tapi sebelumnya juga kita ingin tahu, penasaran tentang bakmi demitnya nih. Bakmi demit ya. Ini kita ingin tanya dulu nih Pak Supri. Bakmi demit ini, saya sejak awal mendengar bakmi demit itu langsung pertanyaan pertama adalah kenapa namanya kok bakmi demit? Iya. Nah, boleh dijelaskan Pak? Itu Pak ya. Itu sebenarnya yang ngasih nama itu bukan dari ibu saya. Kan saya kan dari sini kan generasi 3 saya Pak. Oh. Sudah generasi 3 dari simbah saya, terus ibu saya dan saya. Terus jenengan. Jadi generasi ketiga. Iya. Berarti Itu sejak dulu, tahun berapa itu Pak? itu saya kelahiran tahun 70 Pak. Kelahiran 70, waktu itu belum bakmi demit sudah ada. Udah ada. Bakmi demit sudah ada. Saya lihat, mata saya melihat itu udah ibu saya udah sibuk dengan bakmi demit itu. Masya Allah. Waktu itu ya enggak Sekarang 2021 berarti sudah 50 tahun lebih ya? 50 tahun lebih. Ya Allah, Masya Allah. Ini makanya kok melegenda ya? Legenda ya. Ya, gimana tuh Pak tadi penyebutan nama bakmi demitnya boleh tahu nggak? Mungkin diceritain sama Simbah gimana tuh? Itu sebenarnya ya enggak kasih nama itu Pak ya. Namanya itu dulu ya Mbah Mangun gitu. Warung bakmi Mbah Mangun gitu. Oh gitu. Terus tempatnya kan waktu itu kan masih Singup gitu loh Pak. Singup. Peteng. Tapi di sini juga? Iya di sini. Oh, waktu itu masih Singup? Iya. Depannya ada sawah-sawah, terus sampingnya sawah, terus sebelah sini kan bareng baku. Bareng baku, terus kebun-kebun pering-pering gitu. Oh gitu. Terus jalannya ya belum kayak gitu, jalannya masih gerunjal-gerunjal gitu. Oh gitu. Terus itu kan di dalam kan ramai sekali, banyak yang beli. Yang beli ramai, tapi dari luar Singup. Itu kan pintunya dulu tidak dibuka Pak. Oh tutup. Tutup, yang dibuka hanya jendela satu tok. Oh. Satu lah tok. itu kenapa itu Pak? Nah, itu karena kan rumahnya begitu atau? Enggak, karena waktu itu kan sana kan sawah. Nggih. Nah, itu kan wanginya kan besar. Oh, sehingga itu ada dibuka. Waktu itu kan pakai lampunya teplok itu. Lampu teplok. Lampu teplok itu kalau kena angin kan mubar mabit. Nggih. Mati. Oh, gitu. Terus dalamnya rame, terus ada orang lewat kan kok gembrembeng. Terus itu ya Pak Bupati itu Pak. Oh, waktu itu Pak Bupati mampir. Sutiyoso. Ya, Bupati Klaten. Sutiyoso itu. Bupati ke pertama? Bupati ya pertama ya. Pak Sutiyoso itu. Itu bilang kok rame warung rame yang ini kayak petengnya yang ini kayak warung bakmi demit itu. Nah, terus itu jadi kondangnya mie demit itu. Gitu. Ya, gitu. Terus berarti ini pemirsa ini yang kira-kira sebelumnya
pernah takut mau ke bakmi demit ini sudah jelas ini. Bukan gara-gara ada demitnya di warung bakminya, tapi karena memang awal mulanya itu kelihatan singup dan ya. Tapi ramai di dalam. Ramai di dalam. Pak Bupati pertama itu kemudian menyebut ini bakmi demit. Ya. Setelah itu jadi bakmi demit. Jadi ceritanya gitu ya. Ya. Wah, ini menarik ini teman-teman sekalian. Kalau apa namanya? Pak Supri, saya pernah lihat itu ada beberapa bakmi demit itu di beberapa tempat di Klaten itu. Iya. Seperti di dekat Rumah Sakit Cakra. Ya. Kemudian ada lagi di mana itu di Kuoso ya. Kuoso ya. Terus satunya lagi di Jetak ya, daerah Jetak sana. Itu juga masih punya panjenengan, Pak? Anda itu udah sendiri-sendiri itu adik saya. Adik jenengan semua? Adik saya semua ya, udah buka sendiri ya. Tapi kan namanya tetap pakai bakmi demit. Oh gitu. Enggak apa-apa ya Pak ya. Iya. Masih saudara. Masih saudara. Jadi masih pakai nama bakmi demit karena memang masih punya keluarganya saudara gitu ya. Tapi kalau dari rasa nih kayaknya saya pernah dengar. Saya pun juga kalau saya sih terus terang bukan penikmat bakmi ya. Kalau penikmat bakmi itu istri saya, Pak. Istri saya. Kalau saya nggak bisa menilai benar-benar enak. Tapi memang tadi saya rasakan memang seger enak ya. Cuman ada beberapa orang yang menyampaikan kepada saya bakmi demitnya Pak Supri ini lain. Ada yang mengatakan saya sebenarnya nggak suka bakmi katanya. Tapi kok merasakan bakmi demitnya Pak Supri itu kok enak katanya gitu dan ketagihan gitu. Walaupun saya bukan penikmat bakmi katanya, saya suka gitu. Nah, boleh tahu Pak itu mungkin istilahnya bukan resep racikannya atau mungkin rahasianya itu membuat bakmi itu merasa enak. Nikmat itu di apanya itu Pak? Kalau saya kira enggak ya Pak ya. Itu kalau saya tuh adik saya tuh juga bumbunya sama. Sama dari ibu saya itu. Jadi yang lain-lain pun juga sama. Iya. Cuma naluri memasak, cara masak juga tangan itu loh Pak. Itu kelihatannya udah feeling gitu loh. Gitu. Jadi pakai apa itu namanya? Kayak feeling lah. Segini. Saya kira itu yang lain. Yang lain di situ. Kalau bumbunya semua sama. Sama ya. Sama. Jadi emang yang membuat rasa itu menjadi enak itu tidak hanya bumbunya, racikannya ya Pak ya, tapi juga proses memasaknya. Proses memasaknya ya. Termasuk juga tadi ya, termasuk bolak-balik kan bumbu itu bumbunya yang gongsone bawang itu kan ya itu gitu. termasuk. Oke. Ya, menarik ini. Dan ini usaha yang sudah lama ya, puluhan tahun tapi bertahan, dan yang menarik itu adalah dari turun temurunnya nggak kesana kemari ke anak-anaknya. Ini yang menarik. Berarti kan cara pewarisannya dari mbahnya Pak Supri, kemudian ke ibunya Pak Supri, terus ke Pak Supri, kemudian ke adik-adiknya jenengan. Adik-adiknya jenengan semuanya usaha bakmi semua ya. Berarti kan luar biasa gitu loh. Jadi cara pewarisannya itu kan sekarang tuh kan trennya kalau anak-anaknya seseorang udah usaha apa itu biasanya ya lain. Nggak mau murid-murid itu. Mungkin pengennya jadi pegawai negeri atau mungkin bekerja di BUMN atau apa gitu kan. Kayaknya nggak keren, tapi ini kan malah luar biasa ya. Mungkin nanti kedepannya juga bisa jadi ada penerusnya. Sudah siapkan penerusnya Pak Supri ya Pak ya? Putrinya ya. Nah baik, kita lanjut ke obrolan berikutnya nih Pak Supri. Terkait dengan belajar ngaji dengan metode rubaiyat. Saya kebetulan pernah hadir di forum pengajiannya Pak Supri waktu itu di Pos Ronda, di Pos Ronda, dan memang ngajinya itu di Pos Ronda ya Pak ya. Di Pos Ronda bersama dengan bapak-bapak yang lain, dengan Ustadz Suripto ya. Ustadz Suripto ini salah satu guru ngaji atau tim trainernya rubaiyat. Nah, boleh diceritakan Pak, memang waktu itu Pak Supri itu belajar ngaji dengan Pak Suripto itu memang dari nol atau memang sudah punya modal sampai bisa baca huruf atau gimana itu Pak? Pak, dulu saya sudah pernah belajar pakai Iqra ya. Oh gitu, sudah pernah belajar ya sampai ke 4 itu, Iqra 4. Oke. Tapi ya karena ya kendala itu, akhirnya kan yang mengikut kan ya udah tua-tua gitu loh Pak. Terus jenengan waktu itu usia berapa Pak? Waktu itu saya 50 Pak.
Oh, sudah 50. Sekarang usia jenengan berapa? 51. 51. Berarti kira-kira setahun yang lalu ya jenengan sudah belajar ya. Iqra itu. Iqra terus tapi itu berhenti. termasuknya sudah terlambat juga ya, Pak ya? Terlambat, Pak. Takut akhirnya kan. Takut. Gitu terus, ya. Terus akhirnya saya berhenti toh, Pak. Ya ada berapa bulan itu saya berhenti terus. Terus tahu-tahu ya itu entah mungkin kehendak Gusti Allah apa siapa saya enggak tahu, kok tahu-tahu saya ketemu Pak Repto itu, Pak Surepto itu delala ya kok saya ngomong kok Pak aku ya pengen ajar gitu. Nah, ternyata ya itu terus gimana tuh ceritanya ketemu Pak Repto pripun nih Pak? Awalnya gimana? Ceritanya ya enggak sengaja Pak ya, saya pas dandani sepeda itu memperbaiki sepeda. Terus tukangnya sepeda ini kan ikut ngaji dengan Pak Repto. Iya, jadi muridnya Pak Repto. Terus? Ya terus saya enggak tahu, saya cuma sembrono terus. Ngerti ngopo to Njul kok nyusul-nyusul ya bilang gitu. Mas Panjul namanya. Oh, Mas Panjul. Mas Budi ya, Mas Budi Panjul itu. Kok terburu-buru sih? Terburu-buru ngopo saya bilang gitu. Wah, ngaji ngono terus. Pokoknya saya dandani ini dulu saya pite dandani. Delalah ya itu kok Pak Repto ya lewat berhenti. Itu malam-malam berarti Pak? Iya. Oh, malam. Mas mau ngaji ya? Mas mau ngaji itu berhenti di tempatnya Panjul sama saya itu di situ. Pak Repto ngajak Pak Panjul itu, ayo Pak, saya ini kok. Terus saya ngomong kalau Pak Repto ajeng tempuh itu Pak ngaji. Ngaji rubaiyat apa kalau nggak ngerti. Kan jarang ngerti rubaiyat. Iya, enggak tahu rubaiyat itu apa itu saya enggak tahu. Iya. Terus dijelasin loh Mas, belajar membaca Al-Qur'an sama Mas Panjul bilang gitu. Lah ajar Al-Qur'an nih nganggo Iqra apa nganggo iki rubaiyat ini model terbaru dan mudah gitu. Saya tertarik. Ngoten. Akhirnya saya ikut. Alhamdulillah sekarang ya. Dan sekarang sudah bisa baca Quran. Sudah hatam belum, Pak? Sudah hatam apa sudah sampai berapa juz ini? Wah, ini pakai apa itu sama? Yang pertama itu Quran besar itu? Yang pertama itu apa namanya? Juz Amma. Juz Amma sudah selesai. Selesai. Terus itu udah mulai membaca Al-Qur'an sampai berapa ya? Halaman 3 apa 4 ya? Teman-teman ya. Oh, sudah mulai masuk Quran ya sekarang. Quran ya. Jadi baru awal-awal ya, Pak ya? Awal-awal. Belajar masuk. Kalau sama Quran. Pak Repto, sama Repto disuruh belajar yang belakang. Dari belakang dulu. Juz 70 apa berapa itu? Juz 30. 30 ya, 30 ya. Anaba itu loh, Pak. Anaba. Pakai itu dulu, suruh ngulang-ngulang. Oh, gitu. Itu juga juz amma juga Pak sebenarnya. Iya. Cuman itu disendirikan dalam satu buku kalau juz amma itu. Iya. Nah, di sini juz amma itu juz 30 dikatakan juz amma karena diawali dengan amma yatasaalun. Amma yatasaalun itu adalah surat An-Naba itu tadi. An-Naba ya. Alhamdulillah. Jadi sekarang alhamdulillah sudah bisa baca Quran ya Pak ya. Dan di rumah baca Quran sendiri atau memang di setiap baca Qurannya hanya setiap pekan aja pas ketemu? Enggak. Setiap saya utamakan kalau habis sholat asar. Habis sholat asar? Iya, sampai buka. Iya, buka paling 3 kebat beberapa nanti selesai istirahat sebentar. Terus persiapan mau maghrib. Gitu. Nanti sampai maghrib buka lagi sampai adzan. Oh gitu. Padahal warung buka ya? Sudah ada yang ngurus ya Pak ya? Kalau jam segitu saya sudah istirahat. Oh gitu, biar yang ngurus yang lain? Ya, istri saya. Oh gitu, Masya Allah. Saya yang pegang istri saya. Terus apa perasaan Bapak? Perbedaan tidak hanya perasaan, perbedaannya setelah sekarang Pak Supri baca Quran tiap hari gitu kan, pada asar, pada maghrib. Itu mungkin boleh diceritakan ini pada pemirsa ini, mungkin ada yang berbeda pada diri jenengan Pak? Ada Pak. Apa Pak? Ada. Dulu saya sering yang terasa sama sekali itu saya rasakan dulu saya sering emosi. Setelah saya tidak tahu ya Pak ya. Ini pengaruh dari Al-Quran apa enggak saya tidak tahu, yang jelas. Insya Allah pengaruh Quran. Saya jadi agak sabar gitu. Sekarang lebih sabar. Terus ada masalah-masalah gitu ya. Saya pokoknya tak pasrah aja sama yang di atas. Oh gitu itu, ya. Itu perubahan yang terasa langsung ya. Oh ya itu. Tapi itu saya rasa tetap dari Al-Quran Pak. Pastinya. Terus dari pertemuan-pertemuan setelah saya membaca ini kan, terus saya ngikuti
ya kayak Pak Ustadz ngaji bersama itu. Oh, ikut pengajian juga. Di Sagu, di anu tuh. Ikut pengajian tempat lain, jadi tambah rajin ya. Tambah rajin, terus ya mungkin berangkat ke masjid juga. Ya, aktif. Ya. Sebelumnya enggak begitu ya, Pak ya? Enggak. Gitu ya. Tambahan lagi kemarin Pak Ustadz bilang kalau ke Ramadan harus cepat-cepat berangkat, itu cara bersyukur kita. Nah, itu sudah dipraktekkan buat saya. Iya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Oh, jadi banyak sekali ya perubahannya. Iya. Nanti biasanya ngikuti hal-hal yang lain tuh, Pak. Masalah rezeki, masalah kesehatan, masalah yang lainnya gitu ya. Amin. Alhamdulillah. Pak ya. Oke, terus ini Pak, saya dengar juga Pak Supri ini ngajak juga teman-teman yang lain itu untuk ngaji. Iya. Sudah berapa orang tuh Pak yang sudah diajak? Itu yang pertama saya ajak Mas Agung, terus Mas Yono. Mas Yono, oke. Terus sekarang ada lagi nih Mas apa itu? Mandor itu, tentang Mandor. Oh, ngoten. Itu ikut tadi malam ngaji. Baru ya. Oh, baru gabung tadi ya. malam. Oh, nggih. Terus gimana? Mereka merasa ini juga ya, merasakan manfaat dan nyaman belajar ngaji dengan Rubaiyat ya, dengan Ustadz Sri. Banyak gitu. Perubahan. Terus yang Mas Agung itu dulu ya ndak aktif, terus sekarang ya aktif. Terus Pak Yono itu dulu sempat mutung karena mutung ndak iso-iso, ndak apal-apal gitu loh. Nggih. Terus menyampaikan ke aku, ngomongin aku mah leren wae gitu. Nah, saya ya bilang sayang Pak nak ngomong leren kemana-mana wis tekan sakmono lah bilang gitu. Iya. Terus wah aku pakai kursa sama Pak Repto ternyata. Oh, pakai wonya Pak Repto. Nanti kalau Pak Repto nanti muni apa karo aku isin gitu loh. Jadi nanti wah iki lho diajari kan demen ra iso-iso ngono. Takutnya dia kan gitu ya. Padahal Pak Repto enggak kayak gitu. Saya bilang, "Loh, Pak Repto itu Mas, sabar banget. Aku gara-gara iso maca Al-Qur'an ya sama Pak Repto." Sebenarnya sabar aku. Apa iya ndak percaya? Itu udah pernah saya utarakan sama Pak Deyudi. Pak Deyudi sama tak omongke iki Pak Deyudi ngene. Pak Deyudi itu yang mana ya? Yang ngaji bareng. Ya, yang burung itu. Pak Deyudi kayak gini. Udah saya sampaikan sama dia, terus dia nyampaikan nanti sampaikan sama Pak Repto aja. Belum saya sampaikan sama Pak Repto, Pak Yono udah sadar sendiri. Udah sadar sendiri. Dia terus beli buram itu loh Pak. Buram kertas buram. Kertas buram itu dibalik-balik itu alif, ba, ta, sa itu dibalik-balik. Setelah selesai dibuang. Pelatihan lagi. Nulis lagi. Tambah nulis ya. Terus bang lagi terus nanti ngambil yang tengah, ambil yang belakang, yang depan, yang pokoknya diciplok-ciplok gitu. Semangat deh. Akhirnya semangat lagi. Iya. Jadi memang apa namanya Pak Yono tadi ya. Pak Yono ya. Sekarang sudah bisa baca Quran nggak sekarang Pak Yono? Udah bisa nyambung tapi belum. Sudah nyambung. Ya mungkin. Berarti memang beliau dari nol ya. Dari nol. Sama siapa tadi yang dari nol Pak? Mas Agung. Pak Agung, Mas Agung juga dari nol ya. Ini Pak Mandor ya dari nol juga. Oh gitu. Wah berarti yang tadi malam ini efeknya langsung ngajak orang-orang. Jadi pemirsa sekalian ini ikuti nih jejaknya Pak Supri. Usahanya juga maju. Sudah ada merasa manfaat yang luar biasa dari baca Quran. Yang tadinya tidak bisa baca Quran, beliau itu sebelumnya sering marah-marah, emosi. Kemudian juga jarang ke masjid, jarang ikut pengajian. Nah sekarang semakin rajin ke masjid, ikut pengajian juga rajin, gitu ya. Bahkan bisa ngajak-ngajak orang ikut ngaji, ini ya, ikut ngaji. Dan ini berarti kan manfaat dan pahalanya banyak sekali nih Pak Supri. Amin. Baik Pak Supri, terakhir mungkin boleh Pak Supri ngasih motivasi nih kepada kita nih tentang kehidupan, tentang usaha atau mungkin tentang baca Quran ataupun tentang apa, moga silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah teman-teman ya. Marilah kita belajar membaca Al-Quran. Semoga dengan membaca Al-Quran kita semakin percaya diri dan bisa mendekatkan diri kita ke Tuhan Yang Maha Esa. Demikian mungkin. Baik, makasih Pak Supri. Alhamdulillah. Terima kasih atas kesediaannya Pak Supri menerima kami di sini dengan obrolan dan ilmu yang luar biasa, ilmu yang autentik ya, tidak teoritis tapi benar-benar terjadi di alam nyata. Bagaimana manfaat daripada membaca Al-Quran, dan juga tadi ya cerita tentang bakmi demit ya. Tidak lupa nanti monggo silakan bagi yang selama ini merasa takut ke bakmi demit, gak boleh takut lagi karena ternyata itu
hanya nama yang dibuat karena cerita yang menarik tadi yang disampaikan di awal. Baik, pemirsa sekalian, demikian mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.